Oke, Bang Rocky, kita lanjutkan lagi ya. Masih kita lanjutkan tadi kan, kalau tadi kita ngomongin soal puan dan hak angket, dan itu sebenarnya satu paket ya, bersama dengan yang sekarang persidangan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Tapi ini kan kemarin jeda hari libur long weekend, tapi Senin saya kira akan kembali ramai, dan orang kemudian sekarang banyak menduga-duga bagaimana sih sebenarnya, apakah mungkin tuntutan dari paslon 01 dan 03 itu bisa berani diwujudkan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi? Saya melihat ada indikasi keberanian hakim itu akhirnya muncul bukan karena hakimnya berani, tapi dia melihat dukungan sosial, basis sosial masyarakat. Juga hakim-hakim itu mulai membaca pendapat internasional, terutama Komisi HAM PBB yang memperlihatkan bahwa Indonesia akan dinilai gagal demokrasi kalau Mahkamah Konstitusi mengulangi lagi kesalahan dia ketika memutuskan Gibran. Kan itu sebetulnya pesan yang ditulis oleh Financial Times, New York Times, segala macam itu kan. Jadi terlihat bahwa ada pemulihan akal sehat. Mungkin perlahan-lahan. Tetapi kita mesti pastikan bahwa apapun dia pulih apa nggak pulih, itu gerakan rakyat itu akan terus menerus. Ini masih puasa setelah Lebaran, juga masih banyak waktu tuh menjelang Oktober. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi ini berpikir rasional dan berpikir moral, dia mesti mempercepat proses pemulihan demokrasi dengan menerima argumen-argumen lawan, argumen-argumen dari 01, 03. Kan itu artinya Mahkamah Konstitusi mau memperbaiki kekeliruan dia ketika memutuskan Gibran. Kan itu kan keliru dan dia kan udah ditegur dan dapat sanksi etis. Artinya ini kesempatan dia untuk memulihkan marwah etiknya itu dengan memberi putusan adil terhadap tuntutan 01, 03 yang bahkan sekarang meminta supaya pemilu ulang dan didiskualifikasi 02 tuh. Negonya saya kira kan di situ. Tetapi secara umum saya baca ada perubahan sikap di Mahkamah Konstitusi. Ya. Sikap yang lebih progresif. Ya, dan saya kira bukan hanya kalangan eksternal ya, tapi secara internal kan juga sekarang ini hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi mendapat support, terutama orang seperti Saldi Isra dan juga Arief Hidayat yang kemarin di sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka kan dinyatakan tidak terbukti terafiliasi dengan PDIP begitu ya. Sementara sebaliknya Anwar Usman itu dihukum lagi, ya, melanggar etik lagi karena dia dianggap tidak puas dengan keputusan MK dengan melakukan gugatan di PT UN, begitu Bung Rocky. Jadi artinya kan sebenarnya ini ada operasi sebenarnya yang kita lihat dengan melaporkan Saldi dan Pak Arief Hidayat ini, kan mereka dua-duanya ini yang termasuk dissenting opinion pada waktu putusan MK 90 yang meloloskan Gibran itu gitu. Betul, untuk faktor Saldi dan Arief Hidayat itu jadi booster, jadi gizi baru, jadi vitamin bagi Mahkamah Konstitusi. Kan tetap dianggap Jokowi tidak menghendaki dua orang ini nih, dan ternyata tidak diputuskan bersalah tuh. Artinya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa perintah atasan yang biasanya disalurkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, iparnya sendiri udah tidak efektif lagi. Jadi timbul semacam ruang manuver di antara hakim untuk memberitahu publik bahwa kami sebetulnya dulu memang diperintah oleh Jokowi melalui Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami tidak diperintah lagi. Buktinya permintaan Pak Jokowi untuk menghukum Saldi Isra dan Arief Hidayat itu tidak kami penuhi. Kan cuma itu kan. Pesannya cuma itu tuh. Nah, pesan semacam ini itu akan menggembirakan publik, bahwa publik akhirnya bisa berharap bahwa akan ada satu keputusan yang mungkin bisa memperbaiki nasib demokrasi kita di masa depan atau di masa yang tidak terlalu lama ini, supaya Pak Prabowo juga merasa lega bahwa dia sebetulnya bagian dari problem ini. Karena itu sebaiknya dia jangan dihalangi, atau Prabowo jangan menghalangi proses di Mahkamah Konstitusi. Dan tarik aja tuh pakar-pakar hukum yang dikirim oleh Gerindra kan, karena ini justru membuat orang menganggap bahwa kalau begitu pakar-pakar hukum yang ditaruh di Gerindra itu memang disewa oleh Prabowo atas permintaan Jokowi, kan begitu jadinya kan, makin buruk lagi tuh persepsi internasional. Ya, kenapa saya mendeteksi ini juga sebagai salah satu indikator ya, merupakan support moral dari internal, karena kemarin itu kan dari komposisi hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu salah satunya adalah hakim baru di Mahkamah Konstitusi, yakni Ridwan Mansur. Dan Ridwan Mansur ini adalah dari Mahkamah Agung. Sebenarnya dia yang dicalonkan oleh pemerintah untuk menggantikan Manahan Sitompul begitu. Jadi harusnya posisi dia itu membackup pemerintah dan harusnya dia memutuskan untuk salah. Tapi dalam komposisi ini dia ada di situ di MK yang baru ini. Itu yang biasa kita sebut angin sudah berubah. Jadi bahkan orang yang dipilih oleh Jokowi bisa menentang dia kan.
Kan sama juga dengan PDIP yang dulu dia lulukan Jokowi hanya menentang. Jadi sebetulnya perubahan angin itu ada perubahan sejarah. Dan sering kita katakan bahwa nggak mungkin keadaan ini berlangsung terus, apalagi di dalam tatapan politik yang terbuka dan bisa dinilai oleh dunia internasional. Jadi hakim yang tadinya dianggap akan pro Jokowi pun akhirnya tidak lagi mempedulikan apakah dia mau dipecat apa enggak oleh Jokowi kan. Nah kalau dipecat Jokowi dia bersitu dia akan jadi tokoh justru tuh. Jadi kelihatannya banyak hal baru di dalam Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan kita untuk mengintip ada ruang manuver baru, yaitu untuk menghalangi Jokowi cewek-cewek lagi pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah kalau ruang itu udah terjadi, udah bisa kita isi, maka itu juga sekaligus pelemahan pada Jokowi kan. Dan itu memungkinkan Prabowo untuk menyusun kabinetnya tanpa cewek-cewek Jokowi. Jadi kira-kira teknik 02 adalah ya masih sedikit mau bertahan tapi biarkan juga supaya nanti keuntungan sebetulnya ada pada Prabowo, yaitu kalau Jokowi tidak lagi berkuasa di MK itu artinya dia tidak berkuasa lagi di semua lembaga kan, termasuk upaya Jokowi untuk mengatur kabinet. Jadi kelihatannya itu yang menarik untuk kita lihat ke depan. Ya, nah ini juga langsung di perkembangan Mahkamah Konstitusi sendiri. Kemarin kan kuasa hukum KPU itu menyatakan bahwa ini mereka heran juga, termasuk juga Yusril yang menegaskan juga ini kalau mengapa 01 dan 03 tidak sejak awal mempersoalkan kehadiran Gibran. Kalau sekarang setelah mereka kalah baru mempersoalkan begitu. Nah ini yang kemudian dibantah juga oleh pengacara 01 yakni Ari Yusuf Amir yang dia menyatakan oh tidak. Kalau Amin yang menang itu pasti dipastikan bahwa kasus Gibran dan Jokowi ini akan dibawa ke ranah hukum dengan sangat serius gitu. Ya itu yang biasa kita sebut dalam legal reasoning sebagai reverse logic itu. Karena nggak mungkin orang semacam Yusuf itu mengujikan itu secara post factum. Itu juga ngaco tuh. Cara berdebat semacam itu juga cara yang konyol, mengumpankan sesuatu yang kita tahu akan dibalik kan. Kan dasarnya ada keraguan terutama dari pengacara-pengacara 02 ini karena dia kehilangan argumentasi itu. Akhirnya masuk pada argumentasi yang kita sebut retarded sebetulnya. Argumentasi yang retarded itu artinya ya bolot itu. Sebetulnya ngapain menguji itu dengan asumsi bahwa Anies tidak akan menghukum Gibran. Kan konyol sebetulnya kan. Ini kan politik itu. Politik itu tuker tambah kekuasaan itu berlangsung dalam kecepatan analisis. Jadi kelihatannya juga tim penasihat hukumnya 02 ini gagal untuk memakai nalar hukum dan diterjemahkan menjadi permainan politik kan. Enaknya berdebat soal hukum, dia bisa berakibat penalarannya kita batalkan demi kepentingan politik atau demi keuntungan politik. Nah, penasihat hukum Anies mampu untuk membalikkan itu, maka reverse logiknya akhirnya membekap, menanggalkan seluruh argumen dari penasihat hukumnya 02. Ya, iya. Saya kira iya kalau katakanlah ini kan kita menggunakan logika dari pengacara KPU ya. Seandainya Amin yang menang, saya kira tuntutan publik terhadap Jokowi dan keluarganya itu makin kencang, bukannya malah makin gitu ya. Kan mestinya begitu. Nah bahayanya ini lawyer-lawyer KPU ini berpikir secara hukum positivistik tuh bahwa normanya akan menentukan hasilnya. Tidak, dalam pemilu itu justru norma pemilu itu yang kita jadikan dasar untuk menyusun norma hukumnya kan. Kan terbalik-balik kan. Jadi bagaimana mungkin orang yang menang itu tidak akan mempersoalkan hal yang dia duga dulu adalah bagian dari upaya untuk membuat dia tidak menang. Anies tentu menduga bahwa Gibran ditaruh di situ untuk membuat dia tidak menang. Begitu dia menang, maka dia akan bongkar dugaan itu kan. Jadi kelihatannya gagal itu gengnya pengajar KPU itu tidak mampu berpikir tajam, tumpul pikirannya. Nah, dan pada Yusril terjadi hal yang sama juga, karena tidak lama setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan itu, memutuskan Gibran, keputusan nomor 90 kan dia memberikan komentar bahwa dia kelihatan sudah memprediksi bahwa saat hal-hal yang semacam sekarang ini akan terjadi karena pada waktu itu dia menyarankan ya kalau saya menjadi Gibran saya sih akan lebih baik oke, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk boleh maju sesuai undang-undang tapi ya, dia akan mengundurkan diri pada waktu itu begitu Yusril posisinya dan orang kemudian lihat apakah karena Yusril pada waktu itu sedang ngurus SKCK bersama dengan Erick Thohir dan kemudian batal karena Gibran yang maju gitu. Kelihatannya Yusril kawan baik saya itu terjebak di dalam upaya untuk menyelamatkan koalisi yang sebetulnya
di dalam koalisi sendiri itu ada tukar tambah yang belum selesai. Itu Ya, dasarnya itu. Dan Yusril menganggap bahwa kalau dia berhasil nanti tukar tambahnya akan menentukan dia kalau dia berhasil di MK itu. Tapi saya kira nggak begitu. Karena tetap kita lihat bagaimana tekanan politik publik, tekanan moral internasional itu membuat MK itu berpikir makin lama makin bagus itu, makin akal sehat tuh. ya, ya, Sementara dalil Yusril CS itu dari awal tidak berubah, kan itu konyolnya kan. ya, Jadi ya. ini yang disebut dalam teori manajemen konflik namanya rolling plan itu. Jadi rencana itu disusun berdasarkan apa yang sedang berlangsung. Nah, kalau dalilnya Yusril tetap seperti sekarang, orang ingat bukannya dulu Anda Yusril yang berpikiran masuk akal, kenapa sekarang jadi ngotot untuk hal yang tidak masuk akal tuh. Ya, Jadi ya. kita lihat bahwa kondisi psikologi dari lawyer-lawyer ini udah terganggu sebetulnya. Ya, jadi kalau lihat dari dua indikator tadi ya, Bung Rocky, adanya perubahan pada majelis hakimnya dan kemudian pada lawyer-lawyernya, peluang untuk memenangkan gugatan itu sangat sangat besar ya dari 01 dan 03. Akhirnya peluang itu tiba akhirnya tuh. Ya, ya, Karena ya. terlambat sebetulnya. Nah, peluang ini yang harusnya memberi booster tambahan bagi proyek hak angket DPR. Kan mestinya begitu yang Ya, terjadi ya, kan. ya, Jadi ya. moral supportnya udah dapat, maka tinggal satu langkah lagi apa yang diputuskan di Mahkamah Konstitusi atau yang sedang dibicarakan di Mahkamah Konstitusi harusnya memperoleh penguatan di hak angket. Karena itu hak angket juga adalah paralel sebetulnya dengan Mahkamah Konstitusi. Untuk apa? Ya untuk menghasilkan demokrasi. Bagaimana menghasilkan demokrasi? Ya, jatuhkan Jokowi kan itu kan. Ya, Jadi ya, jangan ya. nggak usah ragu lagi mengatakan pemaksulan Jokowi itu justru mempermudah proses transisi dari Jokowi ke Prabowo, dan Prabowo Ya. nggak akan terperangkap lagi harus berbasa-basi dengan koalisinya karena menunggu sinyal Pak Jokowi. Sementara rakyat tidak lagi sanggup untuk menahan adanya perubahan tuh. Ya. Kalau perubahan lewat Anies nggak mungkin, ya perubahan lewat Prabowo kan. Ya. Kan Papua itu harga berasnya udah berapa tuh? Satu satu kilo udah 10 berapa 100.000 1 kilo kan. Jadi Ya. kelihatannya soal-soal semacam ini yang akan membawa beban baru pada Prabowo. Jadi Prabowo mungkin sangat gembira juga di dalam hatinya kalau proses di Mahkamah Konstitusi dan di hak angket itu mengakibatkan pemakzulan Jokowi. Ya, apalagi kalau Kita harus kemudian duga itu tuh, walaupun ya, orang anggap nggak mungkin Pak Prabowo punya watak itu, tetapi ya, dalam politik kita mesti duga itu. ya. Apalagi kalau kemudian putusan Hakim Mahkamah Konstitusi itu kompromi, Bung Rocky. Pemilu ulang, tapi kemudian yang didiskualifikasi hanya Gibran. Itu kan akan menguntungkan Prabowo juga dan menguntungkan orang seperti Yusril atau Erik gitu yang punya peluang untuk menggantikan posisi Gibran kan begitu. Iya, dan mungkin juga sebetulnya menguntungkan Puan karena setelah terlihat komposisinya lebih baik sebetulnya Puan aja sama Prabowo kan lebih langsung dapat satu Ya, putaran tuh. ya, 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 ya. Oke, benar karena katanya ada pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Megawati. Jadi Ya, ya semua peluang bisa terjadi gitu ya Bung Rocky ya. oke, Oke, terima hebat. kasih. Yes.